Kamis 18 Maret 2021, hasil putusan MK terhadap Pilkada Daerah Kabupaten Samosir tahun 2020 tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Yang mengadili pada Sidang MK yang berlangsung secara virtual dengan nomor putusan 100/PHP.BUP 19/2021 perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020. Berikut hasil putusan yang dapat dirangkum oleh media delegasi TV. Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020 nomor urut 3 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11 dan seterusnya, memberi kuasa kepada BMS Situmorang SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir berdasarkan surat kuasa khusus nomor dan seterusnya, memberi kuasa kepada Maya Manurung SH SPN dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon berkenaan dengan permohonan di atas sebagai berikut: 1. Vandiko Timotius Gultom ST. 2. Dr. Andus Martua Sitanggang MM, pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Samosir tahun 2020 nomor urut 2 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 14 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Hermawi Taslim SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, mendengar keterangan ahli pihak terkait, mendengar keterangan saksi pemohon dan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Samosir, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Kewenangan mahkamah dalam eksepsi 3.2 dianggap dibacakan. 3.3 bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum pemohon memohon pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor 202/PL dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 waktu Indonesia Barat. Bida bukti P1 sama dengan bukti P diulangi T03 bertanggal 16 Desember diulang lagi sama dengan bukti Kabupaten Samosir PT01 sama dengan bukti PK1. Maka mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku, dan oleh karenanya eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Pokok permohonan menimbang bahwa dalam pokok permohonan pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis, dan masif, antara lain berupa: 1. Tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama Vandiko Timotius Gultom sebagai calon bupati dan Dr. Andes Martua Sitanggang MM sebagai calon wakil bupati. 2. Penggunaan politik uang atau money politik berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 ponsel, diulang parsel dan masker, serta cindera mata atau guro ingot-ingot sebesar 900.000 sampai dengan 1 juta rupiah oleh pihak terkait di 9 kecamatan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara seksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait, saksi pemohon bernama Ican P. Cinaga, Rumundang Lumban Siantar, Oscar Sitomorang, ahli pihak terkait bernama Marwarar Sihaan, saksi pihak terkait bernama Pahala Parulian Simbolon, Rosinta Sitanggang,
dan Moan Situmorang, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara, serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti P1 sampai dengan bukti P510, bukti T1 sampai dengan bukti T33, bukti Kabupaten Samosir PT01 sampai dengan bukti Kabupaten Samosir PT48, dan bukti PK1 sampai dengan bukti PK4. Dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai tidak terpenuhi syarat pencalonan Pandiko Timotius Gultom sebagai calon bupati berupa kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, penyampaian surat pemberitahuan SPT pajak penghasilan wajib pajak untuk masa 5 tahun terakhir, dan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak, serta syarat pencalonan Dr. Martua Sitanggang MM sebagai calon wakil bupati Kabupaten Samosir berupa pemalsuan legalisir fotokopi ijazah sekolah menengah atas, telah dilakukan penelitian administrasi oleh termohon berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 394 dan seterusnya tahun 2020, bab 3 halaman 55 angka 11. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, indikator keabsahan atas dokumen calon Bupati Pandiko Timotius Gultom ditemukan bahwa nama yang tercantum dalam NPWP adalah benar nama calon bupati yang baru menjadi wajib pajak setelah tahun 2015. Dan berdasarkan informasi dari instansi yang mengeluarkan surat keterangan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak telah sesuai antara nama calon dan tempat calon di mana terdaftar sebagai wajib pajak. Bida bukti T11 sama dengan bukti T13 sama dengan bukti Kap Samosir PT19 sama dengan bukti Kabupaten Samosir PT22. Selanjutnya, berkaitan dengan keabsahan atas dokumen calon wakil Bupati Dr. Andes Martua Sitanggang MM, telah ditemukan perbedaan nama pada ijazah dengan KTP L. Namun terkait dengan perbedaan nama tersebut, termohon telah melakukan klarifikasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA Negeri 1 Jambi nomor 124 dan seterusnya tahun 2020, nomor 59 dan seterusnya tahun 2020, tanggal 11 September 2020, bida bukti T17, yang pada pokoknya menyatakan nama yang terdapat dalam ijazah dan KTPL adalah orang yang sama. Berkenaan dengan perbedaan nama tersebut, terdapat laporan atas nama pelapor Tunggul Sitanggang, namun telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Samosir dengan putusan nomor 01/Rek dan seterusnya tahun 2020, tanggal 13 September 2020 dengan amar menolak permohonan untuk seluruhnya. Beda bukti PK3 sama dengan bukti Kabupaten Samosir PT12. Kemudian mengacu pada hasil klarifikasi, termohon menetapkan Pandiko Timotius Gultom dan Dr. Andes Martua Sitanggang MM sebagai pasangan calon sebagaimana dituangkan dalam surat keputusan KPU Kabupaten Samosir nomor 145/PL dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Samosir tahun 2020. Terhadap keputusan termohon mengenai penetapan pasangan calon Pandiko Timotius Gultom dan Dr. Andes Martua Sitanggang MM, terdapat keberatan dari pemohon mengenai permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir yang telah diputus dengan putusan nomor 01/PS dan seterusnya tahun 2020 bertanggal 14 Oktober 2020, yang amarnya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Beda bukti T18 sama dengan bukti PK4 sama dengan bukti Kap Samosir PT08. Dan terhadap putusan Bawaslu dimaksud telah dilakukan upaya hukum dengan gugatan penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan nomor 4/G/Pilkada/2020 PT Tun Medan bertanggal 6 November 2020, yang amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Beda bukti T19 sama dengan
bukti Kap Samosir PT 09. Berdasarkan pertimbangan hukum terjatuh dari pemohon mengenai tidak terpenuhnya syarat pencalonan atas nama Pandiko Timotius Gultom sebagai calon bupati dan Dr. Andes Martua Sitanggang MM sebagai calon wakil bupati adalah tidak beralasan menurut hukum. 3. Diulang. 2. Bahwa terhadap dalil pemohon selanjutnya yang berkenaan dengan penggunaan politik uang atau money politik berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parsel dan masker, serta cindera mata, togu-toguro atau ingot-ingot sebesar 900.000 sampai dengan 1 juta oleh pihak terkait di 9 kecamatan yang diperkuat oleh keterangan para saksi pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan adanya penggunaan politik uang oleh pihak terkait. Ternyata hanya diuraikan oleh pemohon terjadi di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nenggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Ronggumini Huta, Kecamatan Panguruan, dan Kecamatan Simarindo. Terhadap peristiwa hukum tersebut, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir, terdapat laporan dugaan pelanggaran pidana oleh pelapor atas nama Anser Naibahu pada tanggal 12 November 2020 yang telah ditindaklanjuti dengan register nomor 06/Rek dan seterusnya 2020. Kemudian setelah dilakukan klarifikasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Samosir, tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan barang bukti tidak ditemukan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 7. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 8. Eksepsi lain dari termohon, pihak terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmik P. Foe, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pukul 15.34 WIB.